Film tentang psikopat seperti ini biasanya memang punya ciri khas yang mirip-mirip teman-teman. Sang psikopat selalu digambarkan kuat banget dan nggak bisa mati walau sudah dikeroyok. Kemudian ada yang sok jagoan, berlagak jadi pemimpin dan merasa mampu mengatasi keadaan. Ada juga yang bodoh dan sok jadi pahlawan tapi malah akhirnya mati konyol. Dan sudah bisa ditebak endingnya teman-teman. Pada akhirnya mereka semua mati di tangan sang psikopat. Cerita bermula ketika pada tanggal 31 Oktober 1978, Deputi Frank Hawkins secara tidak sengaja menembak mati rekannya saat mengejar seorang psikopat bernama Michael Myers. Lokasi pengejaran itu sendiri adalah di rumah masa kecil Michael di Haddonfield. Rumah itu pun segera dikepung oleh polisi, dan Michael tertangkap ketika hendak keluar rumah. Seorang psikiater kriminal bernama Dr. Samuel Loomis kemudian hendak menembak mati Michael karena dianggap sudah tidak mungkin lagi merehabilitasi jiwa psikopat dalam diri si Michael. Akan tetapi Deputi Frank segera mencegahnya tepat ketika pelatuk pistol akan ditarik. 40 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2018, Frank berhasil melumpuhkan Michael yang hendak kabur saat akan dipindahkan ke fasilitas rehabilitasi mental yang lain. Namun ketika ia hendak menembak mati Michael, Dr. Ranbir Sartain menikam leher Frank dengan pisau bedah dan membiarkannya tergeletak di pinggir jalan. Frank kemudian ditemukan oleh seorang pemuda bernama Cameron yang segera memanggil ambulans. Frank menyesal di hadapan Cameron karena dulu ia mencegah Michael dieksekusi dan bersumpah untuk membunuhnya jika ada kesempatan bertemu Michael lagi. Sementara itu, Tommy Doyle merayakan 40 tahun tertangkapnya Michael bersama teman-teman lamanya, yaitu Marion Chambers, Lindsay Welles, dan ayah Cameron yaitu Lonnie Elam di sebuah bar. Padahal waktu itu Michael sedang menyerang rumah Laurie Strode setelah sebelumnya sempat membunuh Dr. Sartain yang telah menolongnya kabur. Tapi Laurie dan putrinya, Karen, serta cucunya Allison berhasil mengurung Michael di basement dan membakarnya, walaupun rumah mereka pun akhirnya juga ikut terbakar dan Laurie terluka parah karenanya. Akan tetapi dalam perjalanan menuju rumah sakit, mereka ketakutan melihat mobil-mobil pemadam menuju ke arah rumahnya yang terbakar. Mereka khawatir kalau si Michael yang sudah susah payah mereka kurung malah lolos karena ada tim pemadam di sana. Dan benar juga teman-teman, Michael berhasil keluar dari basement dan membantai seluruh kru pemadam kebakaran dengan menggunakan peralatan mereka sendiri. Karen dan Allison langsung membawa Laurie yang terluka parah sehabis melawan Michael ke IGD. Sebuah siaran televisi di bar memberitahu Tommy, Marion, Lindsay, dan Lonnie tentang kaburnya Michael dan seorang narapidana. Kemudian salah satu wanita pengunjung bar bernama Vanessa tiba-tiba menemukan seseorang yang bersembunyi di jok belakang mobilnya. Vanessa mengira orang itu adalah Michael Myers. Ia segera memberitahu orang-orang di bar. Tapi tiba-tiba mobilnya malah melaju asal-asalan sehingga menabrak tembok pagar dan terhenti. Orang di dalam mobil tersebut juga telah berhasil keluar dan kabur. Akhirnya Tommy membentuk laskar balas dendam yang terdiri dari warga Haddonfield untuk memburu Michael sebelum dia bisa membunuh lagi. Karen dan Allison yang telah mengetahui bahwa Michael berhasil kabur dari basement rumahnya memutuskan untuk merahasiakan kabar tersebut kepada Laurie agar ia bisa beristirahat dulu di rumah sakit. Cameron mengajak Allison untuk bergabung dengan laskar balas dendam warga untuk memburu Michael. Karena ayah Allison sendiri juga telah mati karena dibunuh oleh sang psikopat.
Di kamar IGD, Laurie terbangun dan mendapati Frank Hawkins yang juga dirawat di ranjang di sebelahnya. Mereka kemudian teringat kisah cinta mereka di masa lalu. Dan Frank tiba-tiba merasa bahwa ia adalah ayah biologis Karen, anak Laurie. Karena ia dan Laurie pernah bercocok tanam 9 bulan sebelum Karen lahir. Di tempat lain, Michael berhasil membantai beberapa anggota laskar, yaitu Marion, Vanessa, dan suaminya, Marcus. Saat mereka sedang berusaha memperingatkan warga Haddonfield tentang berita kaburnya Michael dari penjara. Tapi Lindsay yang semobil dengan mereka berhasil selamat, dan kemudian ditemukan oleh kelompok Tommy, Lonnie, Cameron, dan Allison. Kelompok tersebut kemudian membaca arah perjalanan Michael berdasarkan lokasi-lokasi korban yang ia bunuh, dan menyimpulkan bahwa Michael sedang menuju ke rumah masa kecilnya. Setelah membawa Lindsay ke rumah sakit, Tommy bertemu dengan seorang mantan sheriff Haddonfield bernama Leigh Brackett, yang putrinya, Annie, telah dibunuh oleh Michael pada tahun 1978. Member laskar bentukan Tommy kini telah berjumlah ratusan, dan mereka berkumpul di rumah sakit. Tommy memberitahu Laurie tentang kaburnya Michael. Laurie marah karena ia sudah bersusah payah mengurung Michael di basementnya, dan ia sendiri juga hampir mati karenanya. Sementara itu, Michael telah sampai di lokasi rumah masa kecilnya yang ternyata telah dihuni oleh sepasang gay, dan pasangan itu pun dengan mudah dibantai oleh Michael. Di rumah sakit, terhembus kabar bahwa Michael berada di sana di antara warga tanpa menggunakan topengnya. Massa yang sudah terbakar dendam segera mengejarnya. Tapi Laurie yang sudah mengetahui wajah asli Michael berusaha mencegahnya. Karena orang yang mereka kejar bukanlah si Michael, melainkan Lance Toffoli, seorang narapidana yang juga sedang kabur. Tapi Laurie yang masih cedera tidak kuat menghalau massa. Akhirnya Karen lah yang kemudian membantu Lance untuk menjauh dari massa. Tapi terlambat, massa keburu mengetahui keberadaan Lance dan tetap mengejarnya. Sehingga akhirnya Lance yang terjepit terpaksa melompat keluar dari jendela rumah sakit, sehingga ia jatuh dan tewas seketika. Ternyata si Lance ini juga yang telah mencuri mobil Vanessa sebelumnya, teman-teman. Karena luka Laurie masih belum sembuh, ia akhirnya menyuruh Karen untuk membantu rencana Tommy, yaitu memancing Michael keluar dari persembunyiannya agar bisa mereka sikat rame-rame. Sementara itu, Lonnie, Allison, dan Cameron adalah kelompok pertama yang sampai di rumah lama Michael. Akan tetapi bodohnya Lonnie malah memaksa masuk sendirian. Mendengar suara tembakan dari dalam rumah, Cameron dan Allison pun kemudian menyusul masuk ke dalam rumah. Mereka kemudian menemukan dua mayat pasangan gay, dan Cameron menemukan mayat ayahnya, Lonnie, di langit-langit. Tiba-tiba Michael muncul dan dengan mudah melumpuhkan Cameron. Dan Allison yang hendak menolong dilempar ke bawah tangga sampai kakinya patah. Michael kemudian mematahkan leher Cameron yang sekarat, kemudian menghampiri Allison dan hendak membunuhnya juga. Tapi tiba-tiba Karen datang dan menusuk Michael dengan garpu rumput dan berhasil melepas topengnya. Sambil membawa topengnya, Karen memancing Michael ke arah Tommy dan laskarnya yang menunggu di gang terdekat. Di sana Michael sempat menjadi bulan-bulanan warga. Hingga akhirnya Karen menusukkan pisaunya untuk melumpuhkan Michael. Karen kemudian kembali menemui putrinya, Allison, karena mengira Michael sudah pasti bakal mati oleh para warga.
Akan tetapi kenyataannya tidak. Ketika Brackett hendak menembak mati Michael, sang psikopat tiba-tiba bangkit dan menggorok lehernya. Dan kemudian satu persatu para warga yang tadinya di atas angin malah jadi korban amukan Michael yang haus darah. Hingga akhirnya menyisakan Tommy yang dengan mudah dibunuh oleh Michael menggunakan tongkat bisbolnya sendiri. Di lantai atas rumah lama Michael, Karen melamun sambil memandang keluar jendela. Dan sudah bisa ditebak endingnya teman-teman. Michael tiba-tiba muncul di belakangnya dan kemudian menikamnya sampai mati. Bener-bener membagongkan ceritanya ya teman-teman. Negara adidaya sekelas Amerika Serikat nggak bisa ngatasin seorang psikopat bersenjatakan pisau dapur. Padahal di tiap negara bagiannya punya SWAT loh teman-teman. Senjatanya juga canggih-canggih. Tinggal di sniper aja kepala si Michael, pasti beres. Tapi ya begitulah si Michael teman-teman. Antara mortal dan immortal. Nggak begitu dijelasin di film ini. Yang jelas, menurut film ini, semakin banyak membunuh, si Michael jadi semakin kuat teman-teman. Dan jadi semakin susah matinya. Semoga di film berikutnya akan segera kita ketahui misteri tentang si Michael ini dan bagaimana cara mengalahkannya. Atau mungkin teman-teman sudah ada yang tahu cara mengalahkan si Michael ini. Silahkan komen aja ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya.